Marc Marquez bungkam tifosi dengan selebrasi berkelas di MotoGP San Marino 2025. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano menjadi panggung pembuktian seorang Marc Marquez. Hanya sehari setelah dirinya dihujat dan dicemooh tifosi usai crash di balapan sprint, pembalap asal Spanyol itu bangkit dengan cara luar biasa. Menjuarai balapan utama lewat duel menegangkan melawan Marco Bezzecchi. Sejak awal balapan, tensi begitu tinggi. Marquez yang start dari posisi keempat langsung menekan sejak lap pertama. Ia tahu betul, kemenangan di Misano bukan hanya soal poin atau podium, melainkan juga tentang harga diri. Ribuan tifosi Italia yang memenuhi tribun masih mengingat insiden sprint race sehari sebelumnya, ketika sorakan keras mengiringi dirinya meninggalkan lintasan setelah crash. Bagi banyak pembalap, ejekan seperti itu bisa menjadi beban mental. Namun bagi Marquez, tekanan justru menjadi bahan bakar untuk tampil lebih buas. Marco Bezzecchi, jagoan tuan rumah yang mendapat dukungan penuh dari penonton, tampil garang sejak lampu start menyala. Ia memimpin sebagian besar jalannya balapan dengan tempo sangat tinggi. Marquez terus menempel, mengintai setiap celah, menunggu momen terbaik untuk menyerang. Ketegangan memuncak ketika Bezzecchi melakukan kesalahan kecil melebar di salah satu tikungan tajam. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Marquez dengan cerdas. Ia menusuk ke dalam, merebut posisi terdepan, dan sejak saat itu bertarung mati-matian mempertahankannya. Bezzecchi tidak menyerah begitu saja. Berkali-kali ia mencoba menekan balik, memanfaatkan dukungan luar biasa dari tribun yang penuh bendera kuning hitam khas pendukung Rossi. Namun Marquez menunjukkan pengalaman dan mentalitas juara. Lap demi lap ia bertahan, memainkan ritme motor Ducatinya dengan sempurna, dan akhirnya melewati garis finish sebagai pemenang. Begitu menyentuh garis finish, sorakan bercampur. Ada yang terdiam, ada yang tetap mencemooh, namun banyak pula yang akhirnya harus mengakui kualitas Marquez. Namun puncak emosi sebenarnya datang dari selebrasi sang juara. Alih-alih sekadar berteriak, Marquez melakukan selebrasi di podium yang mengingatkan publik pada ikon sepak bola dunia Lionel Messi. Ia melepas baju balapnya, mengangkat tinggi jersey dengan nama dan nomor khasnya, 93, menghadap ke tribun penuh penonton. Sebuah pesan sederhana namun kuat. Ia hadir bukan untuk melawan, tetapi untuk menunjukkan kebanggaannya sebagai seorang pejuang. Selebrasi itu menjadi simbol jawaban terhadap semua ejekan yang sempat diterimanya sehari sebelumnya. Marquez tidak melawan dengan kata-kata, tidak membalas dengan sikap provokatif. Ia memilih membungkam kritik dengan hasil di lintasan, lalu merayakan kemenangannya dengan cara penuh kelas dan karisma. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin penting dalam perebutan gelar juara dunia, tetapi juga pernyataan keras dari Marc Marquez bahwa mental baja dan kedewasaan bisa mengalahkan kebencian sebesar apapun. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan sebagai pembalap tercepat, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai figur besar yang layak dihormati. Bagi para tifosi yang sejak lama terbagi antara cinta kepada Rossi dan rasa skeptis terhadap Marquez, momen di Misano ini menjadi refleksi. Tak peduli seberapa besar kebencian dilemparkan kepadanya, Marquez tetap tampil sebagai pemenang dengan sikap penuh wibawa. Sementara bagi Ducati, kemenangan ini semakin menegaskan bahwa mereka memiliki aset luar biasa. Seorang juara dunia yang bukan hanya membawa prestasi, tetapi juga membawa cerita emosional yang bisa dikenang sepanjang sejarah MotoGP. Di Misano, Marc Marquez bukan hanya mengangkat trofi kemenangan, tetapi juga mengangkat martabatnya sendiri. Ia berhasil membungkam keraguan, membalikkan ejekan, dan mengubah momen gelap menjadi selebrasi berkelas. Sebuah kisah yang akan terus dikenang dalam perjalanan panjang MotoGP. Bos Ducati geram dengan tindakan penonton dan fan Rossi setelah Marc Marquez crash. Balapan sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, ribuan tifosi hadir dengan semangat luar biasa, membawa bendera, spanduk, dan teriakan dukungan untuk para pembalap favorit mereka, terutama para jagoan Italia. Namun, suasana yang semula penuh euforia berubah menjadi kontroversi besar ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan dan sebagian penonton justru menyambutnya dengan sorakan bahkan tepuk tangan.
Marquez yang kini membela Ducati Lenovo Team memulai balapan dari posisi keempat. Start yang cukup baik membuatnya dengan cepat menyalip lawan-lawannya hingga berada di posisi kedua. Rival utamanya saat itu adalah Marco Bezzecchi, pembalap tuan rumah yang tampil impresif sejak awal. Ketegangan meningkat ketika Marquez mulai memberi tekanan ketat dan akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi untuk merebut posisi terdepan. Namun nasib berkata lain. Beberapa lap setelah memimpin, Marquez kehilangan kendali motornya di tikungan cepat. Ducati Desmos edisi GP25 yang ia tunggangi terlempar ke gravel, membuat sang juara dunia 8 kali itu harus mengakhiri balapan lebih awal. Momen ini seharusnya memunculkan rasa simpati dari penonton, karena crash selalu berisiko besar bagi keselamatan pembalap. Sayangnya, yang terdengar justru sorakan dan tepuk tangan dari sebagian tifosi, terutama dari kelompok yang dikenal sebagai fans berat Valentino Rossi. Mereka dianggap masih menyimpan rivalitas lama antara Rossi dan Marquez, rivalitas yang sudah membekas sejak hampir 1 dekade lalu. Adegan itu langsung menimbulkan perasaan tidak nyaman, baik bagi tim Ducati maupun para penonton netral. Davide Cardozi, direktur Ducati Lenovo Corse, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia dengan tegas mengkritik reaksi tifosi tersebut. "Saya benar-benar geram dan kecewa. Marc membalap untuk Ducati, pabrikan kebanggaan Italia. Dia mempertaruhkan segalanya di lintasan, dan ketika dia terjatuh, sebagian orang justru bersorak. Itu bukan semangat sportivitas, melainkan sikap memalukan," ujar Cardozi dengan nada emosional. Menurutnya, apapun rivalitas masa lalu, seharusnya penonton mampu menunjukkan rasa hormat. Marquez adalah bagian dari Ducati dan keberhasilannya berarti juga keberhasilan Italia. Menghormatinya bukan hanya kewajiban sebagai fans olahraga, tetapi juga sebagai penghargaan atas nyali dan pengorbanan seorang pembalap. Balapan sendiri akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, disusul Alex Marquez di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Meski podium ini menjadi momen membanggakan bagi para penggemar Italia, namun bayangan kontroversi soal sorakan tifosi membuat atmosfer kemenangan terasa kurang murni. Cardozi menambahkan, Ducati tidak hanya kecewa karena Marquez gagal finish, tetapi juga karena cara sebagian fans menyikapi kejadian tersebut. "Kami ingin semua pendukung, apapun warna favorit mereka, bisa menjunjung tinggi rasa hormat. Menyaksikan seorang pembalap jatuh bukanlah sesuatu yang pantas dirayakan," tegasnya. Reaksi ini juga memicu diskusi di garasi. Banyak pembalap lain ikut menilai bahwa sorakan penonton saat rival jatuh adalah hal yang tidak pantas. MotoGP adalah olahraga berisiko tinggi, di mana setiap detik para pembalap mempertaruhkan keselamatan mereka. Rivalitas sekeras apapun tidak bisa dijadikan alasan untuk melupakan nilai kemanusiaan. Bagi Marquez, momen ini tentu menjadi pukulan emosional. Ia sudah berjuang keras, tampil cepat, dan bahkan sempat memimpin balapan. Namun bukan hanya crash yang membuatnya kecewa, melainkan juga reaksi sebagian penonton. Meskipun begitu, pengalaman panjang membuatnya tetap tegar. Ia memilih menatap balapan berikutnya dengan tekad untuk membuktikan bahwa dirinya dan Ducati masih bisa bangkit. Kejadian di Misano ini menjadi pengingat keras bagi dunia MotoGP, bahwa balapan bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga bagaimana sportivitas dijaga. Rivalitas boleh hidup, namun rasa hormat tidak boleh mati. Dan bagi Ducati, pesan Cardozi jelas, sorakan fans seharusnya mengangkat semangat pembalap, bukan menjatuhkan mereka ketika sedang berada di titik terburuknya. Marc Marquez taklukkan gempuran pembalap Italia. Corner speed buat Davide Tardozzi kagum de Misano 2025. Misano menjadi panggung adu gengsi yang menegangkan. Sirkuit Marco Simoncelli Misano World Circuit dipenuhi ribuan tifosi Italia yang berharap pembalap tanah air bisa mendominasi sesi praktis MotoGP San Marino. Namun, di tengah sorakan publik tuan rumah, satu nama kembali tampil sebagai penguasa lintasan, Marc Marquez. Sejak awal sesi, Marquez terlihat tenang, namun penuh keyakinan. Ia mengendalikan Ducati GP25 dengan presisi tinggi, lap demi lap menunjukkan kecepatan konsisten. Di papan catatan waktu, namanya selalu bertengger di barisan teratas. Namun semua berubah dramatis ketika sesi memasuki menit-menit krusial. Para pembalap Italia yang tak ingin kehilangan muka di hadapan publik sendiri mulai mengeluarkan jurus pamungkas.
Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menekan habis-habisan. Lap cepatnya sempat membuat papan timing berkedip, menyalip catatan Marquez. Sorakan pecah dari tribun. Tak lama, Marco Bezzecchi dengan Aprilia Racing juga melesat, menunjukkan bahwa motor Italia di tangan pembalap Italia bisa sangat berbahaya. Franco Morbidelli ikut merangsek, menambah intensitas duel di lintasan. Tegang, itulah suasana yang menggantung di udara. Marquez yang semula berada di puncak tergusur dari posisinya. Selisih catatan waktu begitu tipis, hanya 1/10 hingga 1/sekian detik. Semua orang tahu, di momen terakhir inilah sesi praktis bisa menentukan psikologis pembalap menjelang race. Namun, Marquez bukanlah sosok yang mudah goyah. Dengan wajah dingin di balik helm, ia kembali keluar dari pit. Kali ini, tekanan begitu nyata. Tifosi berteriak mendukung Bezzecchi dan Bagnaia. Tapi justru di tengah gempuran itulah mental baja Marquez berbicara. Split pertama langsung berwarna ungu di layar, tanda catatan tercepat. Di sektor kedua, ia masih unggul tipis. Sektor ketiga yang penuh tikungan cepat khas Misano menjadi panggung utamanya. Corner speed Marquez membuat semua orang terpukau. Motor Ducati GB25 seolah menempel ke aspal, melaju di garis tipis antara kecepatan dan kehilangan grip. Dengan sikut yang nyaris menggesek lintasan, Marquez menuntaskan lapnya. Saat melewati garis finish, layar timing menampilkan angka 1 menit 30 detik, 480 detik. Penonton terdiam sejenak sebelum akhirnya riuh kembali, kali ini bercampur antara decak kagum dan rasa kecewa bagi tifosi. Marquez berhasil merebut kembali posisi teratas dengan gaya spektakuler. Akhir sesi menempatkan Marquez sebagai yang tercepat. Marco Bezzecchi harus puas di posisi kedua, disusul Franco Morbidelli ketiga dan Francesco Bagnaia di posisi keempat. Selisih waktu mereka sangat tipis, tetapi cukup untuk menegaskan keunggulan Marquez di hari itu. Yang menarik, kamera televisi sempat menyoroti Davide Tardozzi, direktur Ducati Corse. Alih-alih tegang seperti biasanya, kali ini ekspresinya berubah menjadi campuran kagum dan lega. Tardozzi tahu betul betapa sulitnya bertahan di puncak ketika diserang bertubi-tubi, terlebih oleh pembalap Italia yang tampil di kandang sendiri. Tapi Marquez melakukannya dengan cara yang menakjubkan. Aksi corner speednya dianggap sebagai penentu kemenangan kecil di sesi praktis ini. Bukan hanya soal waktu tercepat, tapi bagaimana ia melakukannya. Begitu komentar singkat dari beberapa orang di paddock yang melihat langsung aksinya. Drama ini bukan sekedar sesi latihan biasa. Bagi Marquez, ini adalah bukti bahwa dirinya masih mampu menaklukkan tekanan besar, bahkan ketika seluruh penonton bersorak untuk menjatuhkannya. Bagi lawan-lawannya, ini adalah sinyal bahaya. Marquez tidak hanya cepat, tapi juga tangguh saat menghadapi gempuran di momen-momen menentukan. Dan bagi para penggemar, momen ini adalah tontonan emosional. Dari sorakan tifosi yang memuncak, dari ekspresi kagum Tardozzi, hingga dari aksi Marquez yang kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki gladiator MotoGP, semua berpadu menjadi kisah dramatis di Misano. Kini, semua menantikan kelanjutan kisah ini di balapan utama. Apakah pembalap Italia bisa membalas dominasi Marquez di kandang sendiri? Ataukah sang juara dunia 8 kali itu akan kembali memperlihatkan bahwa ketika berbicara tentang keberanian, kecepatan dan corner speed, namanya tetap ada di urutan teratas?